Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng, yaitu ada Bapak Iputu Wahyu Wirayuda SS. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Astungkare becik. Tugasnya sudah selesai hari ini, Pak? Sudah dan akan dilanjutkan lagi. Oke, ya. Dan narasumber kita yang kedua itu ada Ibu Kadek Purnamayani Esos. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Ibu Kadek? Baik. Baik. Tugasnya sudah selesai hari ini ya? Sekarang sudah. Sudah ya. Dan sahabat penyuluh, hari ini kita akan membahas tentang pergeseran makna sarana upakara di era digital. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dewasa ini ya, jadi fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kita menggunakan sarana upakara itu berupa makanan instan dan juga minuman instan nih. Jadi masih banyak yang menggunakan misalnya beli ciki-cikian gitu, jadi itu dipakai sembahyang, minuman kaleng gitu. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang sebenarnya apa sih faktor penyebab dari penggunaan sarana upakara yang berasal dari makanan instan dan minuman instan. Mungkin dari Pak Wahyu, silahkan. Nggih, suksema, mungkin ini menjadi isu kita bersama, nggih Bu Mary, nggih. Karena di era digital, di era modern ini banyak ada pergeseran-pergeseran dalam kita melaksanakan upacara, termasuk dalam sarana upakara. Yeah. Nah, jadi beberapa faktor penyebab yang mungkin bisa kita lihat. Tentu yang pertama adalah modernisasi. Oke, ya, modernisasi ini terkait dengan sarana upakara yang kita gunakan nantinya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini saling berkaitan ya. Yang kedua adalah pola hidup kita yang mengalami pergeseran. Misalnya dulu kita biasa mengkonsumsi makanan-makanan tradisional. Sekarang karena sudah ada pergeseran, ya tentu makanan itu juga bergeser ke makanan instan, misalnya makanan kemasan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena kesibukan pekerjaan, jadi kita perlu sesuatu yang cepat dan instan. Nah, jadinya berpengaruh juga pada sarana upakara yang kita siapkan. Jadi kalau dulu misalnya kita berproses membuat jajuli misalnya, kita dari awal kita membuat kan secara manual sendiri. Nah sekarang karena sudah ada misalnya jajuli yang dalam bentuk kemasan, plastik dan sebagainya, dan ada penjualnya. Kalau dulu kan belum ada. Dulu siapa sih yang menjualkan belum ada. Kalau sekarang dagangnya ada, kita butuhnya cepat, ya sudah terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah terkait ekonomi. Nah, kalau mungkin kita buat sendiri, kita bandingkan kalau kita buat sendiri dan beli, mana yang lebih cost-nya lebih hemat dan lebih efektif kita dapatkan, tentu kita milih membeli kan gitu. Banyak orang yang memutuskan untuk membeli. Nah mungkin itu beberapa faktor penyebab kita mengalami pergeseran terkait dengan pemilihan sarana upakara. Oke, kemudian kalau dari Bu Purnama sendiri nih, apa sih sebenarnya faktor penyebab dari penggunaan makanan dan minuman instan nih? Jadi kalau seperti yang tadi dibilang Pak Wahyu, agar menghemat semuanya gitu, karena kita berada di era yang serba cepat gitu. Jadi bagaimana Bu Kadek? Silahkan. Iya, kalau menurut saya dari faktor penyebab pergeseran makna sarana upakara ini, yang pertama itu tadi yang seperti yang disampaikan sama Pak Wahyu, ada yang pola hidup kan masuk ke faktor intern ya, ada ke dalam diri sendiri. Nah di sini adalah meliputi dari bagaimana umat itu memahami arti dari persembahan, bahwa persembahan itu kan merupakan hal yang utama, itu merupakan hal yang utama, dan bagaimana oleh karena itu kita harus bisa memahami dulu apa yang kita sembahkan itu. Itu adalah sebagai wujud syukur kita tentunya kan, sebagai wujud syukur kita. Nah tentunya apapun yang kita sembahkan itu, terutama kalau
pada saat zaman sekarang kan ada yang serba instan atau menggunakan makanan-makanan ringan banyak kita temui. Nah, salah satunya juga itu juga termasuk dari umat itu sendiri. Yang pentingnya di sini adalah tidak mengubah esensi dari pelaksanaan persembahan itu. Iya. Dan yang kedua adalah faktor ekstern, yaitu faktor luar ya. Kan di sini juga masuk yang globalisasi, yaitu perubahan. Kita di zaman yang sekarang ini tidak akan bisa menghindari yang namanya perubahan zaman. Karena itu kan secara terus-menerus kita akan terus menemui yang namanya perubahan zaman, dan bagaimana di sini kita sebagai umat Hindu bisa menghadapi perubahan zaman tersebut tanpa mengurangi esensi dari makna sarana upakara yang kita persembahkan dalam upacara. Jadi berarti sekarang tergantung kita ya, berarti memang perubahan itu selalu ada ya, jadi perubahan itu nggak bisa kita stop tapi terus begitu. Nah kemudian dari penggunaan sarana upakara yang sering kita ketahui ya, ada minuman kaleng, kemudian ada ciki-cikian lah ya. Nah itu apakah bertentangan atau tidak dengan ajaran sastra itu sendiri, dari ajaran sastra Hindu ya? Kemudian sumbernya mungkin kalau misalnya ada, mungkin bisa disampaikan agar sahabat penyuluh juga tahu ini bertentangan atau tidak gitu. Mengingat perubahan itu selalu ada. Mungkin dari Pak Wahyu silahkan. Kalau kita bicara bertentangan atau tidak, pasti akan ada pro kontra di masyarakat kan gitu. Sekali. Nah, kita sebagai penyuluh agama yang mungkin berkecimpung di bidang agama, setidaknya kan harus memberikan pencerahan kan gitu. Nah, kalau kita melihat dari upakara dalam 3 kerangka dasar agama Hindu, kan ada filsafat, kemudian etika, dan ada upakara. Nah, upakara ini kita jalankan berdasarkan filsafat, dasar-dasar sastra yang harus kita pahami. Nah, kemudian sesuai dengan etika dan kesusilaan, kepantasan. Barulah kita membuat upakara itu sendiri. Nah, khusus di Bali, kita juga tidak bisa lepas dari estetika, keindahan. Misalnya kita membuat banten, pangjegeg kan gitu. Nah, jadi ketika kita bicara pergeseran sarana upakara dari mungkin tradisional ke modern, apakah ini bertentangan? Ya kita harus melihat dari ketiga kerangka dasar agama Hindu itu. Pertama, apakah bertentangan dengan filsafat sumber sastra kita? Nah, misalnya dalam Bhagavad Gita, dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan kalau kita beriatnya dasarnya kan ikhlas. Betul. Nah, misalnya nih, saya membuat banten berisi bir. Nah, saya ikhlas mengaturkan bir. Nah, kemudian kalau kita lihat dari etika susila, pantas nggak? Betul. Pantas apa tidak? Mungkin pemirsa di rumah bisa menjawab sendiri kan gitu. Nanti pemikirannya ide betara mampu nih nanti soalnya. Gitu, pantas nggak? Gitu. Pantas nggak pakai bir? Atau ada yang lebih ekstrim pakai minuman beralkohol yang kadar alkoholnya tinggi. Pantas nggak? Betul sekali. Tentu tidak pantas kan gitu. Karena kalau kita membuat membuat banten, membuat upakara itu, kita usahakan atau kita harus wajib menggunakan sarana-sarana kalau makanan yang satwika, bersifat satwika kan gitu. Tidak boleh kalau alkohol itu kan lebih ke makanan buta kalau kita percaya kan. Nggak bisa, jadi tidak pantas. Nah, kemudian kalau yang lain mungkin yang masih memungkinkan, misalnya kalau dalam buah nih kita menambah pir, apel, mungkin buah-buah import, ya silakan. Tetapi tidak boleh seperti yang dikatakan Bu Purnama tadi, tidak boleh mengurangi esensi. Misalnya dalam satu banten wajib ada pisang. Jadi pisangnya nggak boleh dihilangkan. Kalau mau menambah pir, menambah buah-buah impor silakan. Tapi pokok dari isi banten itu tidak boleh dihilangkan. Pisang wajib. Banten tidak ada pir dan apel dan anggur yang import itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada pisang ya bermasalah, tidak sesuai dengan sastra kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga menjaga
konsep Trihita Karana. Dalam Trihita Karana itu ada konsep pelemahan. Jadi kita menjaga alam. Bagaimana kita membuat upakara agar tidak mencemari lingkungan. Tidak hanya bahan makanan mungkin Bu Mary kalau sekarang. Ampura niki kontroversi mungkin ya. Busung ibung. Nah, ini kan busung ibung itu proses pembuatannya itu direndam dengan bahan kimia. Jadi apakah ini berpengaruh nantinya kepada lingkungan? Ya tentu, karena kalau dalam proses kimia itu tidak sampahnya nanti sisa-sisa hasil upakara itu tidak bisa terurai dengan cepat. Apalagi yang dalam kemasan plastik. Nah, kita punya program Green Dharma karena sudah saatnya lah kita bagaimana sama-sama dengan masyarakat umat Hindu semaksimal mungkin untuk membuat sarana upakara itu dengan bahan-bahan yang alami. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sangat terpaksa sekali menggunakan bahan yang tidak organik begitu, ya minimal nanti ada pasca ngelungsur itu plastiknya mau diapakan, dipilah dan sebagainya. Jadi secara sastra mungkin kita melihat dari filsafatnya, kemudian etikanya, barulah kita bisa. Nah, terakhir Niki terkait dengan pertentangan atau tidak, kita itu kalau dalam agama Hindu membuat banten yang lengkap, upakara yang lengkap, bukan upakara yang mewah. Jadi lebih baik lengkap daripada mewah tapi tidak lengkap. Mungkin itu dari. Karena fenomena sekarang begitu ya, kalau nggak pakai buah impor rasanya kurang gitu. Biasanya kan begitu ya. Gengsi juga kan. Gengsi. Kita privilege kalau kita bawa banten yang, isinya buah impor semua. Baru terlihat wah gitu. Terlihat strata sosialnya, ini tinggi sekali. Padahal gitu. Kan dasarnya ikhlas, kemudian harus lengkap sesuai dengan sastra. Kemudian itu jawaban dari Pak Wahyu yang sepertinya menusuk ke hati untuk para sahabat penyuluh ya. Nah, kalau dari Bu Kade sendiri, apakah ini bertentangan atau tidak dengan ajaran agama kita menggunakan mengingat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, kita ini dalam penerapan ajaran Green Dharma kan begitu ya. Jadi bagaimana, apakah bertentangan atau enggak sih? Sekarang ini banyak yang pakai minuman kemasan, makanan instan untuk sembahyang itu sendiri. Iya, kalau di sini ya, mengingat ada banyak fenomena yang sering kita temui kan seperti itu ya. Banyak orang menggunakan makanan-makanan instan atau makanan ringan itu. Sebenarnya itu bertentangan atau tidak? Sebenarnya di sini belum tentu. Kan bisa saja ya. Bisa saja dari pergeseran tersebut bisa menimbulkan atau membawakan suatu kemajuan dari pemaknaan atau penguatan-penguatan dari sarana upakara tersebut. Kenapa seperti itu? Di sini mengingat ada dalam sastra, yaitu yang membahas tentang banten, ada dalam lontar Plutuk Bebanten, terus ada juga yang lontar Dewa Tatpul, kemudian ada juga dalam Yadnya Prakerti itu, di mana di sana dikatakan bahwa seluruh isi alam yang nantinya akan kita persembahkan, ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, dan itu sudah merupakan yang akan kita gunakan. Seluruh isi alam itulah yang akan kita gunakan untuk mempersembahkan sarana-sarana itu yang akan kita gunakan untuk mempersembahkan yadnya kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Dan dengan harapan itu akan kita mohon untuk hasil dari yadnya kita itu sendiri. Nah, dari lontar tersebut sudah dijelaskan bahwa bagaimana menggunakan sarana upakara yang baik dan benar. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wahyu, bagaimana kita harusnya menggunakan makanan yang sattva. Itu benar, iya. Kita kembali, kalau kita misalkan menggunakan tadi dikatakan menggunakan bir, itu kan memang kalau kita menggunakan atmanasuti ya, perasaan kita. Kalau perasaan kita memang, yang bir, kalau bir kita pakai, kayaknya tidak cocok ya. Ya, nanti Ide Betara mabuk. Iya, nanti Ide Betara mabuk. Ya, oleng nanti gitu kan. Jadi kita gunakanlah yang memang minuman yang memang kadarnya lebih rendah gitu kan. Kemudian dari segi
jajannya mungkin. Yang penting dari persembahan yang kita lakukan itu, persembahan yang kita sembahkan itu, inti dari Bantennya itu yaitu seperti pisang, itu kan memang sudah inti dari Banten, pisang, jajanuli, kemudian buah-buahan tersebut. Lebih baiknya kalau misalkan ada buah lokal, pakai buah lokal ya. Tapi kalau kita juga menyesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan dari umat itu sendiri. Kalau memang sudah mampu untuk membeli buah import itu silakan. Kalau memang orang yang belum mampu ya pakai buah lokal saja. Gimana sih lebih enak kalau kita memakai yang lokal? Karena itu juga dari segi lebih murah gitu kan, lebih murah. Nah, dari sanalah kita bisa menggunakan. Yang penting itu tidak mengubah pemaknaan dari sarana upakara itu sendiri. Nah, jadi di sini bertentangan atau tidak ya belum tentu. Karena kita seiring dengan perubahan zaman kan, perubahan zaman kita harus bisa mengikuti perubahan zaman tersebut. Sekarang apalagi zaman sekarang banyak yang menggunakan plastik. Misalnya buahnya itu dibungkus pakai plastik. Masih ada yang pasti dikotain buahnya, udah dipakai sembahyang. Kemudian ada ayamnya juga di plastik. Dengan alasan mereka dengan alasan higienis, tetap higienis, pangsi ngalih buyung. Ya sebenarnya juga itu benar, tapi setelahnya itu bagaimana kita harus bisa mengkondisikan membuang plastiknya, bagaimana harus bisa didaur ulang. Berarti pertentangan atau tidaknya itu adalah tergantung dari umat itu sendiri ya, dan pemaknaan dari Banten itu sendiri agar Bantennya tetap lengkap, tidak mengurangi makna dari Banten itu. Oke deh, dan terakhir nih ya Ibu Bapak ya, Ibu dan Bapak ini adalah seorang penyuluh kan begitu ya. Sekarang bagaimana sih upaya penyuluh? Nah, mungkin dari pribadi masing-masing terkait penggunaan makanan dan minuman instan ini, bagaimana mensosialisasikan ke umatnya yang ada di desa binaannya masing-masing terkait dengan penggunaan sarana upakara dari makanan dan minuman instan. Mungkin dari Pak Wahyu. Kalau upaya penyuluh, upaya kita yang pertama tentu kita memberikan penyuluhan di lapangan kepada khususnya kepada kelompok sasaran masing-masing dulu kan. Nah kemudian secara umum mungkin yang sudah dilaksanakan di Kementerian Agama itu adalah bagaimana pembinaan kepada pemangku dan sarati Banten untuk penyatuan persepsi. Kemudian ini nih yang kita lakukan hari ini melalui media sosial. Nah kita berikan pencerahan. Nah mungkin nanti ada respon dari masyarakat. Nah di situ kita berdiskusi kembali kan gitu. Nah kemudian penting juga bahwa regenerasi Bu Mary. Jadi kita datang ke misalnya berdiskusi dengan Jurumangku Sarati Banten. Kita juga minta kepada masyarakat agar meregenerasi. Artinya pembuatan sarana upakara yang sudah turun-temurun supaya tidak terlalu bergeser lah. Artinya maknanya juga tidak boleh berkembang, tapi maknanya harus tetap ada. Kita regenerasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak putus jadinya. Intinya generasi yang akan datang itu tidak selalu berpikir secara instan untuk membuat upakara. Jadi karena proses yadnya itu dimulai dari persiapan. Bagaimana sabar dalam persiapkannya, membuat jajan dan sebagainya. Jadi itu upaya kita, intinya kita bersama-sama, tidak hanya penyuluh yang memberikan edukasi, jadi kita bersama-sama. Mungkin ke Bu Mary. Kemudian kalau dari Ibu Purnama sendiri, bagaimana upaya Ibu untuk ke masyarakat terkait penggunaan makanan dan minuman instan ini? Iya, di sini kan peran penyuluh itu, disinilah peran pentingnya seorang penyuluh sekali. Kita di sini adalah tentunya harus seperti yang dikatakan sama Pak Wahyu, memberikan siaran agama atau penyuluhan tentang sarana upakara itu yang baik, tepat, dan benar. Bagaimana penggunaan dari sarana upakara atau pelaksanaannya itu tentu harus sesuai dengan lontar atau kemudian ada yang dalam kitab suci juga sesuai dengan tatuanya bagaimana. Nah di sini juga pemerintah dari desa itu sebenarnya kan mereka itu biasanya setiap tahun mereka sudah melaksanakan pembinaan terhadap Sarati Banten. Nah itu kami penyuluh di sini sebenarnya sudah didukung, kita diundang di sana, melibatkan penyuluh juga. Nah, di sanalah
kita bagaimana harus bisa memberikan pemahaman bagaimana sih sarana upakara yang baik, tepat dan benar itu sendiri yang tentunya sesuai dengan tatwa yang ada dalam agama Hindu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak terkait pembahasan kita tentang pergeseran makna sarana upakara di era digital ini. Sepertinya sangat perlu dibahas lebih banyak, tapi menurut waktu gitu. Jadi biar para sahabat penyuluh juga punya kesempatan untuk bertanya. Nanti bisa kita membuka diskusi di kolom komentar kita nanti ya. Jadi kita jawab lagi. Iya. Jadi kalau misalnya masih rame, kita mungkin bisa buat part 2-nya ya. Dan terima kasih Pak Wahyu, Bu Kades sudah hadir di acara Ngorto Pagi. Dan sahabat penyuluh, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.